Renungan diambil dari bukuku Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga nomor 63. Eling dan waspada. Pada tahun 1988, pemerintah Orde Baru mengadakan gerakan apa yang disebut dengan bersih lingkungan. Maksudnya adalah bahwa dalam setiap instansi, departemen, dan berbagai organisasi harus dibersihkan dari orang-orang yang berasal dari organisasi terlarang di Indonesia. Ada yang disebut ekstrem kiri, yaitu komunis, dan ekstrem kanan, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, anak buahnya Kartosuwiryo. Selain itu juga media massa harus bersih dari pengaruh itu, seperti radio, televisi, surat kabar, ataupun majalah. Jangan sampai ide-ide organisasi terlarang itu yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila masuk, menyusup, dan disebarluaskan. Seperti diingatkan oleh pemerintah, kita harus selalu eling dan waspada. Kita harus ingat perjuangan bangsa kita dengan segala jerih payahnya untuk menumpas ideologi komunis dan agamis yang bertentangan dengan kekasan ideologi negara kita yang bukan sekular tetapi Pancasila. Kata eling dan waspada karena meskipun organisasi terlarang itu sudah dibubarkan, namun potensi dan kemungkinan untuk timbul bisa saja terjadi pada suatu kesempatan apabila kita lengah. Inilah yang kita sebut sebagai bahaya laten, artinya bahaya yang masih ada namun tersembunyi. Baik sebagai bangsa maupun sebagai orang beriman, sikap eling dan waspada itu harus. Yesus pun mendapat berbagai tantangan godaan setan 3 kali. Pertama, Yesus yang sangat lapar sebab berpuasa selama 40 hari lamanya diminta mengubah batu menjadi roti. Kedua, dibujuk menyembah iblis dengan janji kemegahan dunia. Dan ketiga, dituntut membuktikan kealahannya dengan menjatuhkan diri dari tempatnya yang tinggi. Dengan kewibawaan dan kebijaksanaannya, segala godaan manis bisa ditepis dengan pengendalian diri dan ketegarannya. Namun, meski gagal dan gagal lagi, iblis tak pernah mengenal menyerah. Perjuangannya bukan tidak, tetapi belum selesai. Iblis hanya mundur untuk menunggu saat yang baik. Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Karena itu, Yesus pun pernah berpesan kepada para muridnya, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Injil Lukas bab 21 ayat 36. Cobaan akan selalu ada, baik kita sebagai bangsa maupun sebagai umat beriman. Yesus saja mengalami godaan, hanya tidak sampai jatuh. Bangsa kita pun demikian. Semoga tegak selamanya. Karena itu perjuangan kita belumlah selesai dan tidak akan pernah tuntas. Maka sikap eling dan waspada itu harus senantiasa ada dalam diri kita. Semakin ada kelemahan iman, semakin kuatlah godaan akan kita rasakan.
Saat itulah saat yang baik bagi iblis dan waktu yang dinantikannya. Kekuatan jahat akan selalu iri akan kedamaian hati kita. Maka kita harus melakukan gerakan bersih diri. Ebit GAD pernah mengajak kita lewat lagunya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Lagu untuk kita renungkan. Kita harus meneliti batin, mengakui segala dosa, menjauhkan diri dari rasa cemas, sedih, kecewa, putus asa, dan segala yang dapat melemahkan iman kita. Sehingga kekuasaan jahat tidak kita beri kesempatan berkecamuk dan beraksi dalam hidup kita. Semoga sebagai bangsa dan sebagai umat beriman, kita terbebas dari godaan, bahaya, dan bencana. Tuhan memberkati kita. Amin.